adik-adik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Firda hari ini, yang mana hari ini kita ketemu lagi dalam kegiatan Friday Class. Nah, kita akan buat apa ya hari ini ya adik-adik ya? Kita akan coba membuat sesuatu yang mungkin bermanfaat ya adik-adik ya. Nah, adik-adik pernah bermain puzzle nggak? Nah, pasti tahu ya, puzzle itu sejenis permainan yang biasanya digunakan untuk menguji konsentrasi maupun kreativitas kita, yang mana biasanya terdapat sebuah gambar ya adik-adik ya. Bisa saja kita susun gambarnya ketika gambarnya diacak, atau misalkan kita bisa menggeser-geser gambar tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, gimana kalau kita membuat cardboard puzzle versi kita sendiri nih? Nah, penasaran kan? Kalau gitu langsung aja kita membuat Friday Class kerajinan cardboard puzzle. Langsung aja ke alat dan bahannya ya. Oke adik-adik, kita akan langsung ke alat dan bahannya. Nah, di sini sebenarnya tidak terlalu banyak alat dan bahannya adik-adik ya, karena kita bisa menggunakan barang-barang yang mungkin sudah kita punya di rumah. Apa aja itu? Yang pertama, kita membutuhkan kardus bekas. Nah, pasti adik-adik sering menemukan kardus bekas ya. Jadi kardus bekasnya daripada nggak digunakan, nah lebih baik dimanfaatkan aja. Kita potong menjadi dua bagian. Ukurannya adalah 20 cm kali 20 cm. Jadi bentuknya nanti segi 4 ya adik-adik ya. Jangan lupa kita membuat dua bagian. Nantinya untuk bagian yang kedua, nah kita beri nomor seperti ini. Jadi kita ambil tengahnya. Ini mungkin adik-adik bisa mengukurnya atau mengambil jarak 4 cm sampai 5 cm. Atau 3 cm juga boleh. Kalau misalkan adik-adik mengambil jarak 3 cm, berarti untuk rata kanan, kiri, dan bawahnya juga 3 cm. Begitu ya adik-adik ya, ini kakak pakai 4 cm. Nah, setelahnya akan menyisakan kotak di tengah, tinggal kalian bagi aja menjadi 3 mendatar dan 3 ke bawah. Pastikan ukurannya sama semuanya ya adik-adik ya, karena nanti kita akan memindahkan gambar-gambar yang otomatis membutuhkan kotak-kotak ini. Nah, tinggal adik-adik beri nomor nantinya 1 sampai 9. Begitu ya adik-adik ya. Oke, untuk bahan yang kedua, kalian siapkan gambar. Ukurannya adalah sesuai dengan kardus yang sudah kita beri nomor. Nah, ini kakak lepas ya adik-adik ya. Oke, sudah kakak lepas. Lalu kita bisa mengukurnya seperti ini. Nah, pastikan gambarnya menutupi adik-adik ya. Oke, seperti ini. Adik-adik, ini opsional, jadi gambarnya bisa di print menggunakan kertas buffalo. Atau adik-adik menggambar sendiri boleh banget nih adik-adik. Nah, barangkali adik-adik yang suka menggambar sendiri boleh, silahkan menunjukkan kreativitas gambarnya. Nah, adik-adik tinggal mencontoh gambar atau mungkin memiliki ide ya untuk menggambar apapun, tinggal nanti dipasangkan, pokoknya sesuai dengan ukuran yang sudah kita atur. Begitu ya adik-adik ya, jadi gambarnya sesuai dengan ukuran tengah yang sudah kita beri nomor. Oke, selanjutnya kita membutuhkan lem. Ini kakak pakai white glue ya adik-adik ya, lem putih. Terserah adik-adik mungkin mau lem uhu atau mungkin lem kertas, boleh ya dicoba aja. Atau lem kardus juga boleh. Nah, tapi jangan lem tembak ya adik-adik ya. Kalau lem tembak itu nanti mungkin kurang rapi hasilnya ya. Oke, selanjutnya kakak punya kertas kado. Atau adik-adik mau yang bentuk seperti ini, yang gambar seperti ini juga boleh ya. Tinggal memilih aja. Atau kertas-kertas apapun yang mungkin adik-adik punya di rumah. Pensil, stick es krim. Nah, ini untuk meratakan lem ya adik-adik ya. Spidol, kemudian cutter. Ini nggak kalah penting ya adik-adik ya, cutter, karena ketika memotong-motong kardus kita pasti butuh cutter ya daripada gunting. Oke, kemudian yang terakhir adalah penggaris untuk mengukur. Oke, sederhana banget ya adik-adik ya. Oke, kalian bisa mungkin menyesuaikan sesuai dengan alat dan bahan yang ada di rumah. Selanjutnya langsung aja kita ke proses pembuatannya. Baik adik-adik, nah langkah pertama kita mulai aja ya. Yang akan kita lakukan adalah, nah kakak sudah memilih kertas apa yang akan kakak gunakan.
kakak pengen yang rame-rame ya adik-adik ya. Jadi kakak menggunakan kertas kado nih warna kuning krem. Dan juga kita siapkan satu potongan kardus yang ini ya, utuh ya adik-adik ya, dengan ukuran 20 x 20 yang sudah kita ukur dan potong tadi. Nah, saran aja ya adik-adik ya, ketika kalian memotong kardusnya, ini lebih baik atau lebih mudah itu menggunakan cutter ya adik-adik ya. Jadi memotongnya seperti ini, jadi kalian menggunakan penggaris, kemudian di cutter. Nah, itu lebih mudah ya, karena kardus ini tebel. Daripada menggunakan gunting, itu kadang ketika kita gunting itu susah ya adik-adik ya. Jadi takutnya nanti potongannya tidak rapi atau tidak lurus, gitu ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tutupi seluruh permukaan kardus ini dengan menggunakan kertas yang sudah kita siapkan. Oke, kakak di sini menggunakan white glue ya, atau lem putih. Adik-adik boleh menggunakan lem apapun, lem uhu atau barangkali lem kardus. Nah ya, tinggal disesuaikan aja. Oke, kemudian kakak ratakan dulu ya adik-adik ya. Oke, ini kita di lapisan keduanya. Jadi kakak pengen semua lapisan kardus ini terbungkus biar terlihat rapi dan cantik ya adik-adik ya. Oke, nah untuk adik-adik ini bebas ya, kalian mau melipatnya atau membungkusnya seperti apa, boleh terserah adik-adik. Jadi ini kakak kayak membungkus kado gitu ya adik-adik ya. Jadi pokoknya kakak pastikan rapi dan rapet ya, tidak ada kardus yang terlihat. Oke, jadi tinggal kita cek aja bagian-bagian yang mungkin belum rapat. Nah, untuk sisanya ini mungkin bisa dipaskan ya adik-adik ya, atau bisa kita gunting aja, baru nanti kita rapikan. Oke, ini sudah terlapisi semuanya ya adik-adik ya. Kakak pastikan atau adik-adik pastikan rapet aja biar dia tidak ini ya, tidak terbuka lagi. Nah, bebas ya untuk mengemasnya atau membungkusnya seperti apa, bebas. Nah, ini ya adik-adik ya, ini akan kakak taruh di bagian belakang karena rapi banget ya. Nah, kalau yang depan kan ini ada tanda ya, tanda dari akhir pembungkusnya, berarti kakak akan taruh di depan atau bagian atas karena nanti akan kita tutupi seperti ini ya adik-adik ya. Nah, berarti langkah yang pertama sudah selesai, untuk permukaan kardusnya sudah terbungkus dengan rapi. Sekarang tinggal yang kedua. Nah, ini kita lepas aja ya bagian tengahnya ya adik-adik ya. Kalau tadi ada bagian seperti ini, sekarang kita lepas aja. Kita akan membungkus yang bagian luarnya.
Oke adik-adik, ini kakak tunjukkan hasilnya. Nah, ini hasil yang sudah kakak lapisi ya dengan menggunakan kertas kado. Nah, coba kakak balik. Nah, ini tidak rata ya, karena memang yang kita butuhkan itu hanya yang depan aja. Gitu ya adik-adik ya. Jadi nanti nggak apa-apa meskipun ini berlubang ya, atau bahkan mungkin masih banyak lapisan kardusnya, karena nanti pemasangannya akan kita tempel seperti ini. Nah, nggak kelihatan kan ya? Tapi kalau misalkan adik-adik mungkin barangkali pengen yang lebih rapi dari punya kakak, boleh nih ya, barangkali dilapisi semuanya. Oke, nah berarti kita langsung ya ke next step. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengeksekusi bagian persegi kecil ini dengan gambar yang sudah disiapkan. Nah, begini ya adik-adik ya, adik-adik boleh menggambar, tadi sudah kakak info ya, bisa menggambar dengan menggunakan tangan ya, atau misalkan barangkali adik-adik suka mewarnai atau menggambar, boleh ya adik-adik ya. Oke, nah nanti akan seperti ini ya adik-adik ya, cuman bagian yang berangka ini, nah ada di belakangnya, karena nanti kita akan potong, jadi menempelnya seperti ini. Langsung aja kita tempel. Oke, kita tempel ya adik-adik ya, pelan-pelan aja. Nah, kalau misalkan mungkin barangkali karena permukaan kardusnya yang tidak rata, barangkali nanti akan ada sisa ataupun pemasangannya yang kurang pas, mungkin bisa ini ya disesuaikan aja ya adik-adik ya, pelan-pelan aja. Selisih sedikit juga tidak apa-apa. Yang penting ini nanti bisa tertempel di tengah. Nanti seperti ini. Bisa masuk ya adik-adik. Oke, berarti langkah selanjutnya kakak akan menempelkan bagian yang ini dulu ya adik-adik ya. Oke, kakak akan menempelkan bagian dua kardus ini supaya dia menyatu. Bisa kalian lihat, ini sudah kakak tempelkan ya adik-adik ya. Jadi bisa kalian perhatikan, ini sisinya memang ada yang tidak sama, tidak apa-apa. Yang penting nanti kita bisa ngepaskan tengahnya ya adik-adik ya. Karena barangkali mungkin ini ada lipatan nih dari kertas kardonya ataupun kertas berwarna kalian yang tebal ya. Jadi ini nggak masalah. Oke, selanjutnya kakak simpan dulu ya. Nah, selanjutnya kakak karena sudah menempelkan gambarnya, kakak akan memotong bagian belakangnya sesuai dengan nomor yang sudah kakak tulis. Jadi ini fungsinya ya adik-adik ya, kenapa kok kita bisa menempelkan nomor-nomor ini. Nah, kita potong menjadi bagian-bagian sesuai dengan yang ada di nomornya. Oke, adik-adik hati-hati ya dalam menggunakan cutter ya. Mungkin bisa dibantu orang tua nih untuk adik-adik yang barangkali masih kelas 1 atau adik-adik yang kelas 2. Nah, mungkin minta diperhatikan ya sama orang tuanya ya. Atau bisa digunting ya adik-adik ya, tapi nanti kalau digunting itu biasanya nanti akan ada potongan yang miring ya, atau sedikit tidak sama. Jadi lebih praktis dan lebih cepat itu menggunakan cutter.
Oke, nah ini dia adik-adik, sudah tertempel dengan sempurna ya. Ini bisa kita rapat-rapatkan ya, seperti ini ya, biar pas, biar mampet ya. Oke, nah ini dia hasilnya adik-adik, bisa kalian perhatikan ya. Nah ini nanti akan kita ambil satu bagian yang dirasa kosong nih, terutama bagian yang atas. Mungkin kakak akan mengambil yang ini ya adik-adik ya, karena nanti biar puzzle-puzzle yang lainnya bisa bergerak. Coba kita putar ya puzzle. Nah adik-adik, coba kita mainkan puzzle-nya ya. Jadi sudah kakak hilangkan satu bagian, tinggal kita geser-geser aja nih puzzle-nya. Nah, barangkali bisa kalian bongkar. Kemudian kita pasang, tapi nggak perlu dilihat nomornya ya. Oke adik-adik, nah kita akan beri challenge ya ke salah satu kakak tutor, yaitu Kak Ila, yang akan coba memainkan puzzle-nya. Oke, gimana adik-adik tadi melihat keseruan Kak Ila dalam menyusun puzzle-nya? Wah, seru banget ya. Nah, ternyata ketika digerakkan, puzzle-puzzle ini tuh agak susah ya adik-adik ya. Jadi ketika moving atau ketika dipindahkan itu ternyata agak sedikit apa ya adik-adik ya, seret gitu ya. Nah, akhirnya coba ya, nanti kita akan memberikan solasi pada tiap bagiannya supaya nanti ujung-ujungnya ini juga tidak rusak ya adik-adik ya. Oke, yuk sekarang langsung aja kita kemas dengan menggunakan solasi. Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Tadi sudah sempat kita lihat sama-sama ya.
cardboard puzzle-nya. Nah, bisa kalian kreasikan dengan kreativitas adik-adik sendiri. Jadi misalkan kalian memiliki satu papan, satu cardboard aja, tapi mungkin adik-adik bisa mengganti dengan berbagai macam gambar nih. Wah, bisa banget nih adik-adik. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Barangkali bisa bermain dengan saudara, dengan keluarga, atau dengan teman-teman yang dekat sama adik-adik. Begitu ya. Oke, jadi itu tadi kerajinan Freddy Class kita hari ini, yang mana kita memanfaatkan salah satu barang bekas yaitu kardus ya adik-adik ya. Nah, kita ternyata bisa memanfaatkan kardus bekas yang sudah tidak digunakan menjadi sesuatu yang lebih menarik nih, yang lebih ada nilainya. Begitu ya. Nah, untuk adik-adik SD seperti biasanya, tugas Freddy Class kakak tunggu sampai Kamis minggu depan dengan menyertakan 2 buah foto dokumentasi. Yang pertama ketika adik-adik melakukan proses pembuatan kerajinan, dan yang kedua ketika adik-adik selesai ya, atau hasil akhir dari kerajinan yang adik-adik lakukan atau adik-adik kerjakan. Jangan lupa foto diri ya adik-adik ya. Sekian Freddy Class kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat ya adik-adik ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.